Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman soleh-soleha dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Alhamdulillah, kita sampai lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang tokoh Islam Nusantara. Siapakah tokoh tersebut? Tokoh tersebut yaitu Tuanku Imam Bonjol. Siapa sih Tuanku Imam Bonjol itu? Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Syahab yang lahir pada tahun 1772 dan beliau adalah seorang ulama. Teman-teman soleh-soleha, tahu tidak kalau Tuanku Imam Bonjol terkenal ketika beliau melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda loh, khususnya saat Perang Padri. Perang Padri itu perang apa ya? Perang Padri adalah perang yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838 dan melibatkan sesama rakyat Minangkabau. Perang tersebut terjadi karena adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ingin menerapkan syariat Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat mencakup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda. Untuk apa? Untuk mengalahkan kaum Padri. Dengan perjanjian, Belanda mendapat wilayah di pedalaman Minangkabau. Meskipun Belanda ikut campur dalam perang tersebut, Belanda cukup kesulitan dalam melawan kaum Padri loh teman-teman. Saking hebatnya kaum Padri yang dipimpin sama Tuanku Imam Bonjol. Keren ya? Akhirnya Belanda mengajak berdamai. Nah, saat Belanda mengajak damai karena sudah kalah melawan pasukan Imam Bonjol, kaum adat itu sadar kalau perang tersebut hanya menyengsarakan rakyat Minangkabau. Mereka selama ini hanya diperalat oleh Belanda. Hingga pada tahun 1833, pada akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Tapi kemudian Belanda dengan pasukan barunya, yaitu dari Batavia, mulai menyerang nih. Pengepungan dan penyerangan tersebut berlangsung selama 6 bulan. Hal ini membuat posisi Tuanku Imam Bonjol menjadi semakin terjepit. Namun, beliau tetap melakukan perlawanan dan tidak mau menyerah. Teman-teman soleh-soleha, kalian juga harus punya sifat seperti Tuanku Imam Bonjol ya, yaitu tidak mudah menyerah. Oke? Selanjutnya, pasukan Imam Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diajak berunding oleh Belanda di Palupuh. Namun selanjutnya Tuanku Imam Bonjol diasingkan di Cianjur, lalu dibawa ke Ambon dan dipindahkan lagi di Lotang, Minahasa. Hingga pada tanggal 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut. Nah, teman-teman soleh-soleha, berkat perjuangan Tuanku Imam Bonjol melawan penjajah Belanda,
Pemerintah kemudian mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional pada tanggal 3 November tahun 1973. Demikian cerita tentang Tuanku Imam Bonjol, seorang pahlawan nasional dan seorang ulama. Terkadang dalam perjuangan, keberanian dan tekad yang teguh adalah kunci untuk menghadapi cobaan apapun. Mari kita renungkan kisah Tuanku Imam Bonjol yang dengan semangat dan keberaniannya melawan penindasan. Selamat berbuka puasa dan sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.